Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika dengan NIM ujung 217. Di sini saya akan mengajarkan tugas UAS, yaitu muqaddamatun nikah. At-targhibun nikah. Qala Allahu ta'ala wa ultikum ayatikum fasolihina min ibadikum wa imaikum wa in takunu fuqara uhlihim minhu banihum min qabli wallahu wasi'un alim. Anhu ayat 32. Wa qala azza wa jalla fankihu ma qabalakum minan nasi wa sulasa wa ruba. An-Nisa ayat 3. An Anasin qala ya salah satun qabin wilabihiti uzwajun nabiyya yas'alu na'an ibadatihi walamma ukhbiru wa annahum taqaluha faqalu aina nahnu bi rasulillahi qad utira lahum ma taqaddam min dabihi wa mata faqala akhaduhukum umma ana fa'inna ma usallai laila abada wa qala akhir wa ana uhuru min dahwala uhtur wa qala akhir wa ana atazilun nas'alata azawaj fala antazaruju abada. Zalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqala Wallahu ta'ala Faltum tabawa kaza umma walillahi wa inni la ukhlakum lillahi wa qawlahu wa kinna ana usallai wa anamu wa usumu wa ukhtur wa atazalla wajil nasa paman raibaan sunnati parlaisana muttaqat alaihi. Al hadisu jalilu ala unnahu utabu fil ibadati unalan hila rawaid roi lin nafsi wa hajri ril ma'luqatin kullahan. Ani beli mas'ubi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa masara syabab anis tato anin minkumul ba'ata falyatazau fa innahu aghatu lil basori wa asha hil farji wa man lam yastati fa alaihi bisal fa innahu lahum wija muttafaqun alaihi. Al-ba'a al-mulamas fatabdiru manis tato'a minkum malamasata liqadratihi ala mu'matim falyatazawwaj wa man lam yastati'u mulamasata li ajrihi an mu'atiha fa alaihi bisawm wa ja'a amanahu qati an Umar bin Asi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'u wal khairu matai bihar.
mar'atus sholihah rawahul Muslim. Qala fi'il allazi fa'il fa'ala sifat Allahu ta'ala. Wa ankihu fi'il amar wa ankihu linikati fi'il amar. Ayama isim minkum wasolihina fi'il yang artinya beberapa orang yang soleh. Min ibadikum beberapa hambamu, wa imaikum isim min takunu fi'il fuqara orang-orang yang fakir. Allah isim min fadlihi fi'il, wasi'un alim isim tafala fi'il azza wa jalla sifat. Pankihu pa awal berarti fi'il, pankihu fi'il amar, matoba fi'il ini tadi min huruf jar. Na isim waswala sawaruba, waw itu wa atop, waw itu huruf atop, huruf sambung. An unsin kola berkata berarti fi'il telah berkata. Ja'a salah satun isim. Ila buyuti beberapa rumah berarti isim. Uzwaji isim. Anabiya yas'aluna pada bertanya berarti fi'il. Andari ibadatihi isim. Falamma huruf uhbiru menggambarkan mereka berarti fi'il. Fa'anahum hurufhum domir. Faqalu berkata berarti fi'il hadomir. Fi'il berarti hadomir. Faqalu fi'il. Aina huruf nahnu berarti isim. Mirasulillahi berarti isim. Qad ufiro isim. Lahu hu itu domir isim berarti isim. Ma huruf taqaddama isim mendahului berarti itu isim atau mendahului fi'il. Min itu huruf. Zanbihi berarti isim. Waw atop ma ta'akhor faqala fi'il. Ahadukum isim berarti kedudukannya sebagai fi'il amar. Ma huruf. Anna isim. Fa'ini ma atau huruf. Ini huruf bisa domainnya itu menjadi saya. Sholat itu saya sholat. Kalau sholat berarti fi'il. Al-laila malam. Abadan berarti sholat berarti fi'il. Alaiha abadan isim. Alaiha berarti isim. Yang artinya Allah berfirman dan kaulah dalam menikahi kaulahu dan orang-orang yang soleh. Dialah hamba-hamba Allah yang laki-laki atau perempuan. Yang artinya Allah berfirman dan kawinlah orang-orang yang belum menikah dan orang yang di antara kamu dan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba saya mau laki-laki atau perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 32. Dan Allah berfirman, maka kawinilah wanita-wanita yang halal bagi kamu, yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang sahaja. Pada Quran surah An-Nisa ayat 3. Dari Anas ia berkata, 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi dan datang bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika mereka diberitahu, mereka seolah-olah merasa bahwa ibadah mereka tidak cukup. Mereka berkata, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal dosa-dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata, aku akan sholat malam terus-menerus. Yang lain berkata, aku akan puasa terus-menerus dan tidak akan
berbuka. Yang lain berkata, aku akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah. Nabi mendengarkan itu hal itu dan berkata, kalian berkata begini dan begitu, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku salat dan tidur, aku puasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia termasuk golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang disunahkan adalah bersikap moderat dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak merugikan diri sendiri. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu menikah, maka menikahilah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menahan syahwat. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Al-As, Nabi bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baiknya kesenangan adalah wanita yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Intisari dari pembahasan ini mukadimah nikah dengan fokus pada targhib fi al-nikah, yaitu pendorongan menikah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini isi utamanya menekankan nikah sebagai sunnah yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, mengikuti teladan Rasulullah, dan menghindari ekstremisme dalam ibadah. Dasar al-sunnah An-Nur ayat 32 perintahkan nikahan orang-orang bujangan dan hamba soleh agar Allah berikan kecukupan dari fadlannya. An-Nisa ayat 3 izinkan nikah dengan wanita yang disukainya hingga 4 jika adil. Hadis An-Nisa Malik muttafaqin alaih. 3 pemuda meremehkan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menikah, salat malam tapi tidur, puasa tapi berbuka. Nabi menegur, barang siapa menolak sunnahku bukan dari golonganku. Ini bukti ijtihad kesederhanaan lebih utama daripada menyiksa diri atau meninggalkan hal-hal mubah seperti nikah. Hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih. Wahai kaum muda, siapapun mampu menanggung nafkah, ba'ah, kemampuan berhubungan intim, nikah, ia lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jika tidak sanggup puasa, penjelasan nikah bagi yang mampu nafkahnya, puasa sebagai wija'ah, pelindung bagi yang tidak. Hadis Umam bin Al-Khattab, hadis riwayat Muslim. Dunia adalah kenikmatan muslim. Dunia adalah kenikmatan, sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang solehah. Kesimpulannya, nikah adalah sunnah muakkad yang mendatangkan qadha al-basar, menunjukkan pandangan, menghasan al-fajr, menjaga kemaluan dan keberkahan hidup. Rasulullah mencontohkan keseimbangan ibadah tanpa menyiksa diri atau meninggalkan sunnah nikah. Bagi pemuda, prioritaskan nikah jika mampu finansial, jika tidak puasa sebagai pengganti. Sementara ia mengajarkan prinsip ijtihad dalam agama, ikuti wasatiyah, jalan pertengahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.